Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semuanya. Setiap orang tua seringkali menasehati anak-anaknya untuk rajin belajar supaya menjadi cerdas dan pintar, sehingga dapat meraih sukses di masa depan. Sukses yang dimaksud tentu saja mengacu pada kesuksesan secara finansial. Namun faktanya, tidak semua orang cerdas dengan IQ tinggi secara otomatis menjadi kaya raya. Banyak orang beranggapan bahwa tingkat kecerdasan intelektual memiliki kolerasi positif dengan kesuksesan dan menjadi kaya raya di masa depan. Padahal tidaklah demikian. Tidak ada fungsi linear antara tingkat kecerdasan dengan kesuksesan finansial. Memang tidak bisa dinafikan bahwa ada entrepreneur dengan tingkat kecerdasan tinggi yang mendulang kesuksesan finansial. Namun, ada pula orang dengan kecerdasan tinggi tapi justru kurang cakap dalam pekerjaannya. Lantas, apa alasan yang menyebabkan tidak semua orang cerdas menjadi kaya dan mencapai kesuksesan finansial? Yang pertama, tidak tertarik dengan uang. Kecerdasan intelektual seringkali dihubungkan dengan kesuksesan finansial di masa depan. Jika memang demikian, timbul pertanyaan, mengapa orang cerdas tidak semuanya kaya raya? Bahkan ada yang hidup dalam kemiskinan hingga akhir hayatnya. Tentu harus dipahami bahwa kesuksesan finansial tidak semata-mata dipengaruhi oleh kecerdasan intelektual semata, tetapi ada banyak faktor lain yang mempengaruhinya. Kebanyakan orang cerdas justru tidak berorientasi pada uang dan kekayaan. Mereka cenderung lebih berminat pada pengembangan ilmu pengetahuan. Orang yang memiliki tingkat kecerdasan intelektual tinggi lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan daripada bisnis. Mereka menjadi profesor di universitas dan juga sebagai ilmuwan. Orang-orang dengan kecerdasan tinggi seringkali dipandang aneh karena lebih tertarik untuk memperdalam dan mengembangkan minat khusus dibandingkan dengan uang. Meskipun faktanya minat pada uang dan kejeniusan merupakan dua hal yang sama-sama eksklusif. Jika orang terkait dengan uang, maka harus melakukan pekerjaan yang menghasilkan banyak uang. Namun, hal ini tidak dilakukan oleh para jenius sebab menghasilkan uang dan sesuatu yang sangat kreatif tidak selalu berjalan beriringan. Yang kedua, tidak berambisi menciptakan kekayaan. Tahukah Anda kehidupan para ilmuwan? Mereka bekerja keras seperti kebanyakan orang pada umumnya. Tetapi tujuannya bukanlah untuk uang, tetapi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Mereka lebih berambisi untuk melakukan proses kreatif diiringi dengan berbagai penelitian guna menemukan sesuatu yang baru yang dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan demi kemaslahatan banyak orang.
Orang-orang dengan kecerdasan tinggi akan mencapai kepuasan ketika berhasil menemukan sesuatu yang mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan masyarakat dunia. Tidak heran, orang-orang cerdas ini seringkali digambarkan aneh, yang lebih banyak berkutat di laboratorium dan melakukan ekspedisi ilmiah untuk meneliti sesuatu. Yang ketiga, kurang terampil mengumpulkan kekayaan. Menjadi kaya tidak hanya mengandalkan kecerdasan saja, tetapi juga minat dan bakat. Orang yang cerdas belum tentu memiliki keterampilan yang memadai untuk mengelola berbagai sumber daya bisnis, baik sumber daya manusia, teknologi, peralatan, maupun finansial. Padahal keterampilan tersebut menjadi poin penting dalam upaya mengumpulkan kekayaan. Upaya mengumpulkan kekayaan tentu saja membutuhkan kemauan untuk mengambil resiko. Sayangnya, banyak orang cerdas yang justru tidak menyukai resiko pada tingkat yang diperlukan untuk menjadi kaya raya. Dengan kecerdasan yang dimiliki, orang-orang cerdas seringkali dianggap mampu melakukan segala sesuatu. Padahal faktanya tidaklah demikian. Bahkan mereka cenderung bergantung pada orang-orang yang memiliki modal. Kesuksesan finansial membutuhkan kedisiplinan dan ketekunan, serta tentu saja kompetensi bisnis. Diakui atau tidak, orang-orang dengan kecerdasan tinggi justru tidak memiliki keterampilan tersebut. Mereka cerdas tetapi kurang memiliki kedisiplinan, motivasi, etika kerja, fokus, kompetensi bisnis, wawasan tentang uang, dan kualitas lain yang dibutuhkan untuk mencapai sesuatu yang lebih besar. Yang keempat, mudah dimanipulasi. Dalam film-film seringkali ditampilkan bahwa orang kaya menguasai orang-orang cerdas. Hal tersebut tidak sepenuhnya fiksi, tetapi di kehidupan nyata pun terjadi demikian. Orang-orang kaya seringkali menjadi pemodal atau penyedia dana dalam setiap eksperimen atau penelitian yang dilakukan oleh orang-orang cerdas. Jika orang-orang cerdas ini berhasil menciptakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada, maka keuntungannya akan diperoleh oleh si kaya yang mendanai eksperimen dan penelitian tersebut. Orang-orang cerdas memang memiliki tingkat intelijensi yang tinggi, namun tidak selalu dalam hal kesuksesan finansial. Mereka cenderung hanya memiliki smart brain, tetapi kurang didukung dengan kekuatan finansial yang memadai. Alhasil, mereka mudah dimanipulasi dan dieksploitasi oleh orang-orang kaya yang bertindak sebagai pemilik modal. Untuk menjadi kaya dan sukses secara finansial, siapapun harus memiliki keterampilan dalam memanipulasi orang lain. Mereka harus mampu mengatur, mengarahkan, mengorganisasi, dan mengelola sumber daya baik yang ada dalam dirinya maupun orang lain. Hal itu tidak dimiliki oleh orang-orang cerdas. Sebab itu, mereka cenderung mudah dimanipulasi oleh orang-orang kaya yang mungkin tingkat kecerdasannya tidak sehebat mereka. Terima kasih teman-teman semua. Kita akan berjumpa
di konten dan video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.